Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral musyahidin, para pemirsa kaum muslimin dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, pada Jumat sore ini ya, dalam kajian live ya, pada tanggal berapa ini, 12 atau 13 Syawal ya, 1441 Hijriah. Kita akan membahas kali ini pembahasan tematik ya, karena kita sudah selesai dari pembahasan kitab Mukhtasar Ahadits Syam, yaitu ringkasan tentang penjelasan hadis-hadis tentang saum Ramadan karya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan selanjutnya insyaallah kita akan membahas kajian-kajian atau tema-tema yang sifatnya tematik saja dalam satu kali pertemuan. Tentunya dari berbagai macam artikel dan karya ilmiah yang ditulis oleh para ulama salaf di masa lalu maupun di masa ini. Tema yang akan saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini adalah tentang as-silatu bainas salati wa ru'yatillahi azza wa jalla, yaitu hubungan antara salat dan melihat Allah kelak azza wa jalla, melihat Allah azza wa jalla kelak nanti pada hari kiamat. Ya. Sesungguhnya para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, kenikmatan yang paling sempurna bagi kaum mukminin yang merupakan penduduk surga kelak nanti di hari kiamat adalah melihat wajah Allah azza wa jalla. Ini kenikmatan yang menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kenikmatan yang paling tinggi dan paling sempurna bagi para penduduk surga kelak nanti pada hari kiamat. Ya. Dengan melihat Allah azza wa jalla, tentunya kesenangan di atas kesenangan kaum mukminin para penduduk surga semakin sempurna ya, dan semakin mereka merasakan kelezatan yang luar biasa di surga. Surga itu sendiri saja adalah rahmat dan balasan baik dari Allah yang luar biasa bagi orang-orang yang bertakwa dan beriman. Yang Nabi sabdakan tentang surga itu, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, kata Nabi ya, yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang beriman, belum pernah didengar oleh telinga, bahkan belum pernah terbetik dan terbersit sedikit pun di hati seorang pun, saking nikmatnya ya. Itu kita bayangkan saja bagaimana nikmatnya, ternyata surga jauh lebih nikmat dari itu. Ini ternyata ada satu kenikmatan yang kata Allah jauh lebih besar lagi di surga bagi penduduk surga tentunya. Ya, tidak semua orang di akhirat bisa melihat, artinya tentu penduduk neraka tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala karena memang mereka tidak percaya tentang adanya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Terdapat satu hadis dalam Sahih Muslim dari Suhaib Ar-Rumi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam
bahwasannya beliau bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata qala yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala turiduna syai'an azidukum fayaquluna alam tubayyid wujuhana alam tudkhilna jannata wa tunajjina minan nar qala fayakshiful hijaba fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jalla." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelak apabila penduduk surga sudah masuk surga, maka Allah pun berseru kepada mereka, mengatakan, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman kepada mereka, turiduna syai'an azidukum, maukah kalian sesuatu kenikmatan yang aku tambahkan lagi, yang lebih sempurna lagi? Fayaqulun, lalu mereka para penduduk surga itu menjawab, ya Allah, alam tubayyid wujuhana, bukankah engkau telah putihkan wajah-wajah kami? Ya, karena wajah para penduduk surga itu berseri-seri, cemerlang, bercahaya, putih. Alam tudkhilna jannata wa tunajjina minan nar, bukankah engkau sudah masukkan kami ke dalam surga dan engkau sudah selamatkan kami dari neraka? Artinya ini sudah nikmat yang luar biasa ya Allah. Wajah sudah diputihkan, kita sudah dimasukkan ke surga dan kita sama sekali tidak masuk neraka. Maksudnya nikmat apa lagi yang akan kau karuniakan kepada kami ya Allah? Maka kata Nabi SAW, fayakshifullahu al-hijab. Fayakshiful hijab, Allah pun buka hijabnya. Tirai yang Nabi saja ketika Isra Mi'raj tidak sanggup melihat tirainya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, u'tu syai'an fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhar ila rabbihim azza wa jalla. Maka tidak ada sesuatu karunia pemberian yang Allah berikan kepada mereka, kepada penduduk surga, yang lebih nikmat dan lebih besar kelezatannya daripada melihat kepada Rabb mereka azza wa jalla. Dan tentunya ini jamaah kaum muslimin, para pemirsa rahimakumullah, adalah balasan yang setimpal, bahkan lebih sempurna dari apa yang dikerjakan oleh kaum mukminin di dunia, yaitu bisa melihat Allah. Tatkala mereka mau beribadah kepada sesuatu, yaitu Allah yang tidak pernah mereka lihat selama di dunia, dan mereka hanya beriman dan yakin saja, tentu balasan berupa mereka bisa melihat wajah Allah, ini balasan yang setimpal, balasan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ternyata para pemirsa rahimakumullah, hubungan antara ru'yatullah, yaitu dapat melihat Allah kelak bagi para penduduk surga di akhirat nanti di surga, dan salat, ini hubungannya sangat erat. Ya. Maka barang siapa yang salatnya baik, dia termasuk ahlus salat. Dia termasuk orang-orang yang menjaga salat, menegakkan salat dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurna-sempurnanya. Maka semakin mungkin dia akan mampu dan bisa melihat Allah Azza wa Jalla kelak nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa yang sebaliknya, tentu mafhum mukhalafahnya, terbaliknya adalah kalau orang tidak menjaga salatnya, bahkan tidak salat, naudzubillahi min dzalik, ya, atau salat tapinya seenaknya sendiri, semaunya sendiri, bukan 5 waktu, tapi kadang-kadang 4 waktu, 3 waktu, 2 waktu, bahkan sewaktu-waktu salatnya, maka kemungkinan untuk dapat karunia berupa melihat wajah Allah ini sangat-sangat tipis juga, bahkan mungkin tidak bisa melihat wajah Allah sama sekali. Karena di antara ulama ada yang mengatakan bahwa meninggalkan salat, di antara mereka yang berpendapat adalah kafir, keluar dari Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Dan telah ditunjukkan oleh beberapa dalil, tentu di antaranya saja, karena membahas masalah ru'yatullah ini cukup panjang ya, terkhusus dalam masalah akidah.
Namun ada beberapa dalil dari Al-Quran maupun Sunnah maupun hadis Nabi SAW yang menunjukkan keterkaitan dan hubungan erat antara menegakkan salat yang dilakukan oleh seseorang di dunia ini dengan nanti jaza balasan dari Allah berupa bisa melihat wajah Allah kelak di akhirat. Yang pertama adalah di dalam surat yakni Al-Qiyamah ayat 22 sampai 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bisa para pemirsa lihat nanti di mushaf ayat 22 sampai 31 dalam surat Al-Qiyamah. Ya, wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajah-wajah pada hari kiamat, wajah-wajah manusia pada saat itu ada yang nadhirah, yaitu berseri-seri, bercahaya, ya, berbahagia, berbinar-binar. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Karena mereka melihat Rabb mereka. Dan sekelompok yang lain, wa wujuhu yauma idzin basirah. Ada wajah-wajah orang yang basirah, yaitu muram, ya, kusam, gelap. Kenapa? Ya, tadhunnu ayyuf'ala biha faqirah. Ya, karena mereka yakin bahwasannya azab ataupun siksa akan menimpa mereka. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wa lataffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalla, maka sekali-kali janganlah demikian. Orang itu idza balagatit taraqi, apabila ruhnya sudah mencapai kerongkongan, sudah mencapai tenggorokannya, ya, maka dia sudah diambang kematiannya, di akhir dan di penghujung kehidupannya. Maka dikatakan kepada dia, wa qila man raq. Ya, siapa yang bisa menyembuhkan dari kematian? Dan tidak ada. Satu-satunya penyakit yang tidak ada obatnya adalah tua dan kematian. Apapun penyakit ada obatnya, kecuali kata Nabi yaitu al-haram, ketuaan, dan juga al-maut, kematian, illas sam. Ya. Wa qila man raq. Siapa yang bisa menyembuhkan dari kematian ini? Tidak ada tentunya. Wa dhanna annahu al-firaq, dan dia sudah yakin itulah hari perpisahannya dia dengan dunia ini. Makanya orang mati disebut orang meninggal dunia. Wal taffatis saqu bis-saq, dan berkaitanlah, bertautan antara betis kanan dan betis kiri karena meregang nyawa. Ya, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita memohon pada Allah keselamatan, ya, pada diri kita kelak nanti ketika kita mati. Nah, semoga kita husnul khatimah. Ila rabbika yauma idzinil masaq, maka kepada Rabbmu lah, wahai jiwa, ya, kamu akan dihalau dan digiring. Maka yang seperti ini sebabnya apa ini? Meregang ketika mati, ya. Kemudian takut kalau dia berpisah dengan dunia, takut kalau dia diadab kelak di akhirat. Apa sebabnya? Kata Allah, fala saddaqa wala shalla. Sebabnya dia tidak membenarkan Al-Quran dan tidak membenarkan Rasul, begitu kata para ahli tafsir. Wala shalla, dan juga tidak sholat. Walakin kadzdzaba wa tawalla, akan tetapi mendustakan dan berpaling. Nah, perhatikan firman Allah, faqauluhu ta'ala, lihat firman Allah, ya, wujuhu yauma idzin nadhirah, di awal tadi wajah-wajah manusia ada yang nadhirah, berseri-seri, bercahaya, ya, bahagia. Ini dari kata nadharah, yaitu hasanatun bahiyah, bagus wajahnya, ya, cemerlang. Musyriqatun, berseri-seri, masrurah, bahagia. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah, karena melihat wajah Rabb mereka. Masya Allah, bagaimana ya kita bisa bayangkan, yaitu gimana rasanya melihat Tuhan kita, Rabb kita, Allah Azza wa Jal, yang selama ini kita menyembahnya
dan kita tidak tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Berseri-seri ila rabbiha nadhira, ay tarahu ayanan, yaitu maksudnya adalah melihat ya dengan mata mereka sendiri langsung, bi absariha, dengan mata mereka sendiri, mata telanjang. Ya, tentunya ini sekali lagi karunia yang sangat luar biasa. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, sebagaimana perkataan beliau diriwayatkan dalam banyak kitab tafsir, mengatakan, wa huqqalaha an tandura wa hiya tanduru ilal khaliq. Dan ini sudah layak, pantas wajah-wajah mereka pada berseri-seri dan bersinar, berbahagia, bercahaya, ya, karena dia, wajah-wajah tersebut melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan akan melihat Allah ya, kita melihat pemandangan yang bagus-bagus saja, pegunungan, Masya Allah, yang indah, itu akan berpengaruh pada wajah kita yang melihatnya. Jadi wajah kita juga jadi bagus, berseri-seri. Ini baru melihat makhluk yang hanya sekedar pemandangan saja. Bagaimana coba kalau melihat Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Allah menyebutkan satu kelompok yang lain, yaitu ya ahlul wujuhil basirah, orang-orang yang wajahnya pada muram, pada kusam, ya gelap, al-kalihah, ya gelap, kusam, al-qatibah, hitam, ya. Wa dzakara fi jumlati amalihim, dan lalu Allah sebutkan ternyata di antara sebab mereka demikian itu, amalan mereka adalah tarkus salat, meninggalkan salat, meninggalkan salat. Nah, berarti di sini mafhumnya, tatkala orang yang wajahnya pada kusam tadi, amalannya ternyata meninggalkan salat, berarti pemahamannya, mafhumnya adalah orang yang wajahnya berseri-seri melihat Allah itu adalah orang-orang yang menjaga salat. Begitu pemahamannya. Hum ahlus salah, mereka lah orang-orang yang disebutkan ahlus salat, orang-orang salat, orang-orang yang memelihara dan menjaga salat. Begitu ternyata orang-orang yang menjaga salat itu, di antara balasannya bisa melihat wajah Allah yang merupakan kenikmatan terbesar di surga. Wa amma sunnah, adapun tadi dari Al-Quran ya, sekarang dari hadis, dari sunnah Nabi SAW, maka ada satu hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kunna julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari, kata beliau, kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di satu tempat, dan ini sepertinya di malam hari. Karena di sini beliau menceritakan idz nadhara ilal qamar lailatal badri. Ya, karena kami bersama Rasulullah, beliau melihat rembulan bulan purnama ya, di pertengahan bulan. Lalu Nabi bersabda kepada kami, ama innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara la tudammuna fi ru'yatihi. Tahukah kalian, kelak kalian akan melihat Rabb kalian, ya tentu bagi orang-orang yang masuk surga, kama tarawna hadzal qamar, sebagaimana kalian melihat rembulan ini yang begitu jelas, ya, la tudammuna fi ru'yatihi, ya, kalian tidak terhalangi sama sekali oleh apapun dalam melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. La tudammuna ini dari kata yakni tadam, yaitu saling berdesakan atau melihat tapi berebutan dalam melihat. Nah, kalian tidak seperti itu. Atau juga kalian tidak terhalangi oleh dhaim, yaitu adalah awan atau kabut atau mendung. Kalian akan jelas melihat Allah sejelas kalian melihat rembulan pada malam ini. Tentunya ini bukan difahami bahwasannya Allah seperti bulan, bukan, tapi ini adalah yakni musyabahatu ya ar-ru'yati bir-ru'yah. Ini Nabi memperumpamakan cara melihat, bukan memperumpamakan yang dilihat. Ya, bukan Allah kayak rembulan, bukan.
Waliyadzubillah. Akan tetapi maksudnya adalah cara kalian melihat Allah itu sangat-sangat jelas dan gamblang kelak nanti pada hari kiamat. Tidak terhalangi sedikit pun, tidak berdesak-desakan sedikit pun. Kalian leluasa, nyaman, aman melihat Allah itu. Lalu apa kata Nabi di akhir hadisnya? Kata beliau, fa in istata'tum an la tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Jika kalian bisa, jika kalian mampu berusaha untuk tidak terkalahkan melakukan salat sebelum terbitnya matahari dan salat sebelum terbenamnya matahari, maka lakukanlah. Kerjakan, usahakan itu. Maksudnya adalah salat subuh dan salat asar. Lakukan berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki. Ini menyebabkan kalian bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Thumma qara'a Jarir, kemudian Jarir membacakan ayat wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha dalam surat Thaha. Dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Ini maksudnya adalah salat yakni asar dan salat subuh. Ya. Jadi lakukan itu. Nah lihat, di awal Nabi katakan kalian akan melihat Rabb kalian sejelas kalian sekarang melihat bulan purnama. Maka kalau kalian bisa, jangan pernah tinggalkan sholat asar dan sholat subuh. Nah di hadis ini juga terdapat isyarat yang jelas, hubungan yang sangat erat antara sholat dengan ru'yatullah, melihat Allah Azza wa Jalla. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Fathul Bari, waqad qila fi munasabatil amri bil muhafazati ala hataini salataini aqiba dzikri ru'yah, ya, dan telah dikatakan yang maksudnya oleh para ulama apa kolerasi dan hubungan antara menjaga dua salat ini, ya, yaitu salat asar dan subuh, dan hubungan antara yakni ru'yatullah, melihat Allah Azza wa Jalla, yaitu anna a'lama fil jannati ru'yatullahi azza wajalla. Setinggi-tinggi nikmat di surga bagi penduduk surga adalah melihat Allah Azza wajalla. Wa asyrafa ma fid dunya minal amali hatani salatan, dan semulia-mulia amalan seorang hamba di dunia ini adalah melakukan dua salat tadi, salat subuh dan salat asar. Maka kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, fal muhafadzatu alaihima yurja biha dukhulu jannati wa ru'yatullahi azza wa jalla fiha. Maka dengan menjaga kedua salat tadi, ya, salat subuh dan salat asar, ya, ini sangat-sangat diharapkan seseorang bisa masuk surga sekaligus plus mendapatkan kenikmatan yang paling besar dalam surga, yaitu melihat wajah Allah azza wa jalla. Kemudian para pemirsa rahimakumullah, tidak syak lagi bahwa para sahabat radhiyallahu taala anhum tatkala mereka mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi dalam hadisnya, innakum satarawna rabbakum azza wa jalla kama tarawna hadzal qamar, kalian akan melihat Allah azza wa jalla seperti kalian melihat bulan pada malam ini, ya, sangat jelas, sangat luas, sangat gamblang. La tudammuna fi ru'yatihi, tidak terhalangi sama sekali atau tidak berdesakan sama sekali dalam melihatnya. Di sini dikatakan qad jala fi nufusihim, tentu para sahabat adalah orang-orang yang sangat bersemangat dalam melakukan amal saleh, dan mereka orang yang sangat ingin mendapatkan kebaikan dari Nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu mereka pasti sebelum Nabi menjelaskan apa amalan yang bisa membuat mereka bisa melihat Allah itu, ya, pasti mereka kalau Nabi diam saja mereka pasti bertanya, ya Rasulullah, gimana caranya sih kita supaya bisa masuk surga plus bisa melihat wajah Allah. Tapi Nabi tahu. Sebelum mereka bertanya itu pun Nabi langsung menjelaskan. Ya, dalam hadis tadi dikatakan fa in istata'tum, langsung kata Nabi, kalau kalian bisa, usahakan, berusahalah. Ya. Tidak terkalahkan, maksudnya dengan urusan-urusan dunia, untuk tetap bisa melakukan salat subuh dan salat asar, maka peliharalah, jagalah itu dua salat. Ya, dan ini tentunya, ya,
bentuk nasihat dari Nabi SAW yang sempurna, karena sifat Nabi itu tidak pernah meninggalkan yakni pertanyaan kepada para sahabat. Nabi menjelaskan apa-apa itu sejelas-jelasnya dan segamblang-gamblangnya. Ya, isyarat dari beliau SAW ya, bahwa melihat Allah kelak nanti di surga itu pada hari kiamat tidak bisa diraih hanya dengan amani, hanya dengan angan-angan, hanya dengan mimpi, hanya dengan ngelamun saja. Ya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, "Laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab." Semua itu tidak bisa diperoleh dengan angan-angan kalian begitu saja. Tidak juga dengan angan-angannya para ahlul kitab, tidak bisa. Tapi harus ada amal. Harus ada ibadah, harus ada amal saleh, kesungguhan, taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Nabi SAW ya menunjukkan dan membimbing para sahabat dan kita semua umatnya untuk mencari sebab tentunya. Ingat ya, orang masuk surga itu ada sebab. Walaupun ya surga itu bukan harga dari amal saleh kita, bukan sama sekali. Tapi karunia yang luar biasa jauh lebih baik dari Allah untuk kita, untuk para penghuni surga kelak. Ya. Maka Nabi tunjukkan dua salat yang sangat luar biasa tadi, salat asar dan salat subuh. Orang yang menjaga dua salat ini orang-orang yang teruji keimanannya. Karena ini dua waktu yang dikatakan kalau asar orang sedang sibuk-sibuknya, persiapan pulang kerja atau sedang tanggung-tanggungnya menyelesaikan kerja, ya, dan sholat subuh sedang nyenyak-nyenyaknya beristirahat. Ya, maka Nabi tunjukkan ini dua sholat ini sangat luar biasa dan sangat berkaitan erat dengan melihat Allah Azza wa Jalla. Ya, sholat asar Nabi sudah bersabda sebagaimana dalam Sahih Bukhari, ya, bahwasannya barang siapa yang yakni luput dari sholat asar faqad habitat a'maluh, sungguh amalan-amalannya telah gugur. Ini menunjukkan ya kadar yang begitu tinggi sholat asar itu di sisi Allah Azza wa Jalla. Sholat subuh juga apalagi. Bayangkan kalau qabliyah subuh saja, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya rakaat al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana dengan sholat subuhnya? Kalau sholat sunnah saja nilainya sudah lebih baik daripada dunia dan seisinya, bagaimana coba dengan sholat wajibnya, yaitu sholat subuh. Ya, dan juga subuh itu adalah miftahul yaum, pembuka dan kuncinya hari. Ya, barang siapa yang Allah karuniakan bisa memelihara sholat subuhnya di pagi hari, bahkan dia bangun sebelum subuh, bahkan dia juga mungkin bangun di waktu sahur sebelum subuh beristighfar, qiyamul lail, atau minimalnya sholat witir, maka pasti dia akan yakni melakukan sholat subuh, dan sisa harinya, artinya mulai pagi hari terus sampai siang sampai sorenya akan baik insyaallah. Ya, sebagaimana para salaf mengatakan, yaumuka mithlu jamalika, in amsakta awalahu tabi'aka akhiruhu. Harimu itu bagaikan untamu. Ya, kalau kamu bisa pegang, bisa kendalikan mukanya, ya, kepalanya, maka anggota tubuh unta yang belakangnya sampai ekornya akan mengikuti kamu. Ya. Artinya kalau subuh kita kuasai, kita benar bangunnya, ya hari-hari yang sisanya itu, ya mulai duha, kemudian duhur, kemudian asar sampai akhirnya maghrib, itu akan baik semua insyaallah. Ya. Dan juga perkataan Nabi SAW, lihat dalam hadis, Allah taglibu, ya, kalau bisa kalian supaya tidak terkalahkan, ya, ini terkalahkan, berarti di sini ada isyarat bahwasannya urusan dunia itu banyak, bisa mengalahkan urusan akhirat kalau kitanya tidak menyempatkan diri, kalau kitanya tidak menyengaja untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Urusan-urusan mengalahkan orang untuk menjaga dua sholat ini. Ya, dan betapa banyak penghalang-penghalang dan hal-hal yang memalingkan orang dari
ibadah, terkhusus dari dua salat ini. Ya, terkhusus juga di akhir zaman ini, di masa-masa ini. Ya, masa yang manusia sudah penuh dengan alat-alat, gadget segala macam. Ya, ini tentunya sangat-sangat bisa memalingkan seseorang dari beribadah pada Allah Azza wa Jalla, terkhusus dua salat ini. Ya, disebutkan oleh Syekh Abdul Razak dalam artikel beliau di sini, "Faminan nas may yaghlibuhu 'ala salati allati hiya zinatul hayatid dunya syurbus syai." Ada di antara orang ada yang terkalahkan melakukan salat, ya, yang padahal salat ini adalah zinatul hayatid dunya, penghias kehidupan dunia. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah salat, dia terkalahkan hanya dengan syurbus syai, minum teh. Ya, tanggung minum teh seruput, ya, enak. Adzan dia biarkan berlalu sampai akhirnya takbiratul ihram, imam pun dia biarkan berlalu demi minum teh saja di dunia, yang kenikmatan teh akhirat tentu tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan teh di dunia yang tidak ada apa-apanya ini. Wa ba'duhum yaghlibuhu hadithun tafihun wa samrun majinun walahun batilun wa musyahadatun radi'ah. Dan diantara orang ada yang terkalahkan bahkan dengan maksiat, yaitu minimalnya obrolan yang tafih, obrolan yang tidak ada harganya, tidak ada pangkal dan ujungnya. Samrun majin, ya, yakni omongan-omongan yang jorok dan yakni tidak jelas, tidak karuan, pembicaraan yang tidak baik. Walahun batil, atau yakni perbuatan sia-sia yang batil. Wa musyahadat, atau bahkan nonton, melihat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bablas salatnya. Wa minan nas man yaghlibuhu naum, dan di antara orang ada yang terkalahkan salatnya dengan tidurnya. Ya, seperti salat subuh atau mungkin salat isya. Makanya seberat-berat salat bagi orang munafik kan salat isya dan salat subuh. Karena itu waktu yang memang mereka anggap tidak kelihatan. Mereka anggap itu waktu yang aman untuk tidak salat. Ya. Makanya para sahabat seperti hadis Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan bahwasannya kami itu langsung mengecap dan menghukumi apabila di antara kami ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat pada salat isya dan salat subuh, kami cap dia orang munafik. Ma'lumun nifaq, yang diketahui kemunafikannya. Dan dalam hadis ini juga para pemirsa rahimakumullah, terdapat dalil bahwasannya keyakinan yang sahih, yang salim, yang selamat itu ini sangat berpengaruh pada amalan seorang hamba dan perilakunya. Kalau kita yakin, ya, dengan Allah, kita beriman kepada Allah. Kan orang kafir itu nggak yakin Allah itu ada. Makanya mereka pikir kalau mati ya mati begitu saja sudah. Ya, karena mereka memang tidak beriman dengan keberadaan Allah, eksistensi Allah itu mereka tidak beriman. Lagi orang-orang beriman, percaya. Ya, makanya yang pertama kali Allah sebutkan di antara ciri-ciri orang beriman dalam Al-Qur'an itu alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang beriman dengan perkara yang gaib. Ya. Yaitu maksudnya adalah keberadaan Allah, beriman kepada malaikat, kepada seluruh rukun iman yang lain. Dan baru wa yuqimunas shalah, menegakkan salat, itu merupakan dampak positif dari iman yang kuat. Sehingga sekali lagi akidah yang sahih, akidah yang sahihah, yang salimah, yang selamat, ini sangat berpengaruh dan berdampak pada amal seorang hamba dan perilakunya. Maka semakin imannya kuat dan bertambah keyakinannya, semakin dia istiqamah dalam beribadah kepada Allah. Nah, semakin dia menjaga ibadah-ibadahnya kepada Allah, terkhusus salatnya. Ya. Dan oleh karena itu juga Nabi berdoa, ya,
karena sangat erat kaitannya antara salat dengan melihat wajah Allah ini. Nabi berdoa di akhir salat itu sebelum salam, ya, berdoa supaya bisa melihat wajah Allah dan merasakan lezatnya dalam melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dalam doa yang panjang. Ya, saya bacakan doanya ini. Doa dalam diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai dalam sunannya, ya, dan hadis ini sahih dari Atha bin Sa'ib dari ayahnya. Ya, kemudian intinya di situ Nabi berdoa, ini hadisnya cukup panjang. Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalq, ya Allah, dengan ilmumu terhadap perkara yang gaib dan dengan kemahakuasaanmu terhadap penciptaan makhluk, ahyini ma'alimtal hayata khairan li, hidupkan saya selama kehidupan ini baik bagi saya. Wa tawaffani idza alimtal wafata khairan li, dan wafatkan saya apabila wafat ini baik bagi saya. Allahumma wa as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahada, ya Allah, aku mohon kepadamu khasyah, rasa takut kepadamu, fil ghaibi wasyahada, baik dalam ketersendirian ataupun ketika banyak orang. Wa as'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal ghadab, dan aku mohon kepadamu kalimat yang hak baik dalam keadaan ridha ataupun marah. Wa as'aluka al-qasda fil faqri wal ghina, dan aku memohon kepadamu al-qasd, yaitu pertengahan dalam mengeluarkan harta, baik dalam kondisi fakir ataupun dalam kondisi ghina, kecukupan atau kaya. Wa as'aluka na'iman la yanfad, aku memohon kepadamu ya Allah kenikmatan yang tidak pernah habis. Wa as'aluka qurrata 'ainin la tanqati', aku memohon kepadamu qurrata 'ain, yaitu penghibur dan pelipur laraku yang tidak pernah terputus. Wa as'aluka ridha ba'dal qada', aku mohon kepadamu keridhaan setelah engkau takdirkan, tetapkan. Wa as'aluka bardal 'aisy ba'dal maut, dan aku memohon kepadamu kehidupan yang dingin, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang damai setelah aku mati. Wa as'aluka ladzatan nadhari ila wajhikna ini, dan aku memohon kepadamu ya Allah lezatnya memandang wajahmu. Masya Allah, ini yang Nabi baca setiap ba'da salat, di akhir penghujung salat sebelum salam. Di antara doa-doanya adalah ini, wa as'aluka ladzatan nadhri ila wajhik, aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu. Wasyauqa ila liqa'ik, dan karuniakan kepadaku kerinduan untuk berjumpa denganmu. Nah, kebanyakan kita kan justru takut ya kalau mati, karena mati kita menghadap Allah, berjumpa dengan Allah, bawa apa kita? Kita sudah berbekal apa? Sudah siap ditanya apa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Wasyauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'i mudirrah, ya, wala fitnatin mudillah, Allahumma zayyinna bizinatil iman. Dan akhirnya Nabi tutup doanya, ya Allah, hiasilah kami dengan perhiasan iman, waj'alna hudatan muhtadin, dan jadikan kami orang-orang yang yakni memberikan petunjuk dan diberi petunjuk olehmu ya Allah. Ya, demikianlah para pemirsa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan karunia kepada kita semua, bisa menjaga salat kita, seluruh salat kita yang 5 waktu, terkhusus 2 salat tadi, asar dan subuh, ya, dan secara umum semua salat termasuk salat-salat sunnah kita. Dan kita juga memohon kepada Allah Azza wa Jal lezatnya memandang Rabb kita Allah Ta'ala di surga kelak insyaallah. Dan semoga juga Allah memberikan karunia kepada kita berupa rasa rindu ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian atas segala kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.